Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika tentang transformasi. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas translasi dan 5 refleksi. Karena refleksinya ada 9 ya, sudah 5 kalian pelajari, yaitu translasi, kemudian refleksi terhadap sumbu X, kemudian refleksi terhadap sumbu Y, kemudian refleksi terhadap titik pusat, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, dan terakhir refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kemudian hari ini kita akan melanjutkan refleksi yang sisanya, yaitu masih ada 4. Untuk yang pertama atau refleksi yang ke-6, yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan M, yaitu garis yang sejajar sumbu Y. Ya, jadi pada koordinat kartesius, kemudian bendanya adalah titik, di sini adalah titik P yang koordinatnya X, Y. Ini nanti benda ini, titik ini akan kita refleksikan terhadap garis X sama dengan M. Nah, ini adalah garis X sama dengan M, yaitu garis yang sejajar sumbu Y. Nah, tentunya sifat dari pencerminan pada pertemuan pertama adalah jarak dari benda ke cermin itu sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Kemudian yang kedua, jaraknya adalah garis lurus yang ditarik dari benda, dalam hal ini adalah titik P, yang tegak lurus terhadap garis X sama dengan M. Jadi ini, nah di sini garis merah itu adalah garis yang akan kita cari nanti. Nah, P yang X, Y itu koordinatnya setelah dicerminkan terhadap garis X sama dengan M, maka kita akan mencari koordinatnya, bayangan, yaitu P aksen. Yang di sini nih kita akan mencari koordinatnya titik ini. Tentunya kita akan mencari berapakah panjangnya X aksen, yaitu dari sumbu Y sampai dengan bayangan ini, kemudian panjangnya Y. Nah, kita lihat panjangnya Y aksen di sini dengan panjangnya Y ini sama, sehingga yang berubah hanya koordinat X-nya atau X aksennya ya. Kita lihat berapakah panjangnya dari sumbu Y sampai di P aksen ini ya. Kalau ini dari sumbu Y sampai di sini panjangnya adalah X. Nah, sekarang kita cari yang di sini ya, dari P sampai X sama dengan M, dan dari X sama dengan M sampai X aksen. Ini panjangnya sama ya. Kita cari dulu di sini. Kalau dari sumbu Y sampai X sama dengan M, ini berarti panjangnya adalah M. Kemudian dari sumbu Y sampai P, ini panjangnya X. Maka ini dari P sampai cermin itu panjangnya M min X. Nah, karena panjangnya M min X, maka yang di sini juga sama, M min X. Ya, sehingga panjang dari sumbu Y sampai P aksen itu adalah X ditambah M min X ditambah M min X, atau X ditambah 2 kali M min X. Ya, berarti X aksen itu koordinatnya adalah 2M min X. Ya, sehingga koordinat dari P aksen, yaitu X aksen, Y aksen, itu sama dengan 2M min X, Y. Karena Y-nya tetap tidak berubah. Dan M adalah ini ya,
panjangnya X. Oke, kita lihat dulu. Kalau begitu, untuk refleksi terhadap garis X sama dengan M itu bisa ditulis dalam bentuk aljabar seperti ini ya. Jadi P aksen koordinatnya 2M min X, Y, atau dalam bentuk matriks bisa ditulis matriksnya adalah min 1 0 0 1 kali XY ditambah 2M 0 ya. Ini penulisan matriks dari 2M min X, Y ya. Sekarang kita lihat untuk yang refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Nah, ini sekarang garis Y sama dengan K itu garis yang sejajar sumbu X ya. Nih, kita lihat bendanya di sini tetap tadi ya P, X. Berarti nanti ini akan kita refleksikan tarik tegak lurus terhadap garis Y sama dengan K. Nah, ini adalah bayangannya atau P aksennya ya. Kita akan mencari koordinatnya P aksen, yaitu X aksen, Y aksennya. Nah, kalau kita perhatikan sekarang X-nya yang tetap ya, ini panjangnya di sini X, maka di sini juga X. Berarti yang berubah adalah Y-nya. Sama dengan tadi, panjangnya berapa? Panjangnya adalah garis dari X sampai P ditambah P sampai cermin ditambah cermin sampai P aksen ya. Nah, sekarang berapa panjangnya? Ini sama dengan tadi. Kalau dari sumbu X sampai ini garis ini adalah K, sedangkan dari sumbu X sampai di sini adalah Y, maka panjangnya garis ini adalah K min Y. Nah, dengan menggunakan sifat pencerminan, maka yang di sini ini panjangnya juga sama dengan yang di sini, yaitu K min Y. Sehingga panjang Y aksennya adalah Y ditambah K min Y ditambah K min Y, atau Y ditambah 2 kali K min Y, atau Y aksen sama dengan 2K min Y, sehingga koordinat P aksennya adalah X, 2K min Y ya. X-nya tetap. Kemudian penulisannya seperti ini. Kemudian matriksnya, nah, matriksnya 1 0 0 min 1 XY ditambah 0 2K ya. K ini nilai daripada Y. Sekarang kita lihat contoh. Kita gunakan contohnya adalah bendanya titik, yaitu titik A, koordinatnya X, Y, belum diketahui koordinatnya. Ketika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 5, maka bayangannya adalah 2,11 ya, yang diketahui bayangannya. Nah, bagaimana kita mencari kalau ditanyakan koordinat titik A-nya? Kemudian yang kedua ini, kalau nanti koordinat titik A-nya sudah ketemu, langkah berikutnya direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 1 ya. Kita jawab dulu yang A. Nah, seperti apa yang dipelajari tadi, ketika direfleksikan terhadap garis X sama dengan M, maka X aksennya adalah 2M min X, dan di soal ini M-nya adalah 5, sehingga X aksen sama dengan 2 kali M min X. Nah, kemudian X aksennya diketahui 2, maka 2 sama dengan 2 kali 5 min X. Dari sini didapat nilai X sama dengan 8 ya. Nah, sekarang Y aksennya 11, berarti Y-nya itu sama dengan 11, karena tadi jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan M, maka nilai Y aksen sama dengan Y.
atau Y sama dengan Y aksen, sehingga koordinat titik A nya 8,11. Nah, 8,11 ini kemudian ditanyakan berapakah bayangannya jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1 ya. Jadi kalau tadi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka X aksennya sama dengan X, Y aksennya yang berubah ya sama dengan 2K min Y. Nah, jadi X aksennya tetap 11, kemudian Y aksennya menjadi 2 kali min 1 min 11 karena Y nya 11 ya, 2 kali min 1 min 11, jadi Y aksennya sama dengan min 13, ini min 13 ya, min 2 min 11 min 13, sehingga koordinatnya 8, min 13. Oke ya. Nah, berikutnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan MX. M ini gradien ya. Jadi kalau ada garis lurus, persamaan garis lurus Y sama dengan MX, maka M ini gradien. Apa gradien ya? Untuk kemiringan garisnya ya. Kita lihat kalau minggu lalu kalian pelajari cerminnya Y sama dengan X. Nah, sekarang adalah Y sama dengan MX. Kalau Y sama dengan X, gradiennya 1 ya. Jadi garis Y sama dengan X ini membagi sudut pada sudut di sini nih sama besar, di sini 45, di sini juga 45 di kuadran 1. Nah, untuk Y sama dengan MX ya tergantung gradien M-nya ya. Kita lihat, perhatikan karena ini agak perlu perhatian untuk menentukan matriksnya. Kita lihat dulu, ini garis Y sama dengan MX. Bendanya di sini, berarti nanti kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan MX, maka benda ini akan dari benda ini akan ditarik garis ke sana tegak lurus ya. Kita lihat. Nah, dari P yang koordinatnya X, Y titik ini, berarti dari titik pusat ya, panjangnya ini X, tingginya adalah Y, sedangkan garis miringnya diberi nama R. Nah, sudutnya ini membentuk sudut, ini segitiga siku-siku ya. Sudutnya dari sumbu X ke garis yang kuning ini adalah beta. Dari sumbu X ke garis yang biru atau garis Y sama dengan MX itu alfa. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada dua segitiga ya, segitiga yang dibentuk oleh sumbu X dan garis yang kuning ini, dan sumbu X dengan garis yang biru. Ada dua segitiga. Kalau kalian lihat tadi bahwa garis Y sama dengan MX itu gradiennya adalah M, maka nilai gradien itu sama dengan tangen dari sudut alfa. Ya, tangen alfa itu sama dengan M. Ya, dari segitiga yang terbentuk dari sumbu X dengan garis yang biru. Jadi tangen alfa sama dengan M. Nah, kemudian kalau kita lihat yang segitiga yang dengan garis yang kuning begini, maka cos beta itu sama dengan X per R ya, karena cos itu garis samping dibagi miring ya, jadi X dibagi R, sedangkan sinnya Y dibagi R. Dari persamaan itu maka diperoleh X sama dengan R cos beta dan Y sama dengan R sin beta. Ini dari segitiga yang dibentuk dari sumbu X dan garis yang
biru. Nah, sekarang kita akan mencari segitiga yang besar ini. Nah, segitiga yang besar ini kita peroleh nanti dari benda ini yang akan kita cerminkan tadi. Kemudian ini bayangannya ya, bayangannya. Kemudian dari bayangan itu ditarik garis lagi yang di sini hitam, maka nanti akan terbentuk segitiga lagi. Ya, akan terbentuk segitiga lagi. Ini sudutnya alfa min beta ya, karena di sini alfa, yang ini beta, berarti sisanya alfa min beta, dan ini besarnya sama. Nah, kemudian di sini akan terbentuk segitiga lagi, yaitu segitiga yang ini. Ya, segitiga yang ini sudutnya adalah ini. Nah, sekarang kita beri nama segitiganya OAP aksen ya, OAP aksen. Maka sudut O itu sama dengan beta ditambah alfa min beta ditambah alfa min beta. Ya. Jadi sudutnya adalah 2 alfa min beta. Ya, 2 alfa min beta dari beta ditambah alfa min beta ditambah alfa min beta, atau alfa ditambah alfa min beta. Itu berarti 2 alfa min beta. Ya. Nah, dari segitiga OAP aksen kita akan cari sama dengan tadi itu cos. Ya, karena di sini sudutnya menjadi 2 alfa min beta yang ini, kemudian panjangnya OA itu sama dengan X aksen, dan panjangnya AP aksen itu sama dengan Y aksen. Nah, ini Bu Rini buatkan segitiganya di sini. Sehingga kalau ditanyakan cos 2 alfa min beta itu sama dengan X aksen dibagi R. Nah, sehingga dari sini persamaan ini diperoleh bahwa X aksen itu sama dengan R kali cos 2 alfa min beta. Ya, sehingga menjadi cos 2 alfa min beta itu sama dengan cos 2 alfa cos beta ditambah sin 2 alfa sin beta. Nah, di sini ada R karena ini di depannya ada R, sehingga dikalikan. Dan hasilnya X aksen itu sama dengan X cos 2 alfa plus Y sin 2 alfa, itu X aksennya. Nah, untuk mencari Y aksen, panjang Y aksen, kita gunakan sin ya. Dari sin dengan cara yang sama diperoleh Y aksen sama dengan X sin 2 alfa min Y cos 2 alfa. Nah, sehingga hasil X aksen dan Y aksen ini bisa kita tulis dalam bentuk matriks. Ini adalah matriks refleksi terhadap garis Y sama dengan MX. Jadi X aksen Y aksen sama dengan cos 2 alfa sin 2 alfa sin 2 alfa min cos 2 alfa kali XY. Nah, kalau bendanya titik ya tinggal nanti mengganti X Y ini dari koordinat titiknya. Sedangkan alfanya diperoleh dari gradien ya. Jadi tangan alfa sama dengan M, dari situ nanti ketemu alfa, kemudian baru dicari nilai dari cos 2 alfa dan sin 2 alfanya. Oke, ini kalian ingat kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan MX, maka matriksnya ini ya. Kita lihat sekarang contoh, misalnya titiknya 2,-1 bendanya, kemudian garis refleksinya Y sama dengan sepertiga akar 3, ini berarti M nya, gradiennya. Nah, tadi tangen alfa sama dengan ini ya, tangen alfa sama dengan sepertiga akar 3. Nah, kalau tangen alfa sama dengan sepertiga akar 3, maka alfanya sama dengan 30 derajat. Karena ini segitiga, karena ini sudut istimewa.
Nah, alfa ketemu, tinggal masukkan ke matriksnya. Tadi kan cos 2 alfa, berarti di sini cos 60, sin 60 ya. Dan seterusnya kemudian dicari nilai cos 60 itu adalah setengah, nilai sin 60 setengah akar 3. Kemudian dikalikan bendanya yang dicerminkan tadi 2 min 1, hasilnya adalah ini. Ini adalah koordinat dari bayangan P atau P aksennya 1 min setengah akar 3, akar 3 plus setengah. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana kalau gradiennya tidak bisa dicari atau bukan nilai dari sudut istimewa ya. Sudut istimewa itu contohnya 30 derajat seperti tadi, 45, 60, 90 gitu ya. Nah, sekarang caranya sama tadi ya, bahwa tangen beta, ini saya beri nama beta sama aja ya tadi. Tangen beta sama dengan 2. Nah, kalau tadi kan sepertiga akar 3. Nah, kalau ini 2. Nah, 2 itu tangennya berapa? Kan enggak bukan sudut istimewa ya. Kalau ini gradiennya bukan nilai dari sudut istimewa, maka caranya adalah kalian gunakan segitiga pertolongan. Di sini segitiga siku-siku. Tangen adalah Y per X. Ya, jadi sisi depan dibagi sisi samping. Jadi kalau di sini 2, berarti betanya saya misalkan di sini, maka 2 per 1. Nah, karena ini siku-siku dengan menggunakan Pythagoras, maka ini bisa diperoleh panjangnya akar 5. Ya. Nah, kalau ini sudah diketahui panjang sisi-sisinya segitiga siku-siku, maka bisa dicari nilai sin beta dan cos betanya ya. Jadi cos betanya sama dengan 1/4 akar 5, sin betanya sama dengan 2 per akar 5. Nah, tetapi tadi di matriksnya kan bukan cos beta, tapi cos 2 beta. Jadi kalian harus cari lagi dengan menggunakan nama lainnya cos 2 beta. Kalian sudah pelajari di trigonometri ya, bahwa nama lain dari cos 2 beta itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat beta. Nah, dari sini karena sin betanya sudah diketahui, maka tinggal menghitung bahwa sin kuadrat betanya itu sama dengan 2 per akar 5 kuadrat. Nah, kemudian ini dihitung, ketemulah nilai dari cos 2 beta, yaitu min 3 per 5. Demikian juga untuk mencari sin 2 betanya. Tadi dengan menggunakan nama lain sin 2 beta, yaitu 2 sin beta cos beta, maka diperoleh nilainya sin 2 beta. Nah, karena nilai cos 2 beta dan sin 2 betanya sudah diperoleh, maka tinggal kita masukkan ke matriksnya refleksi terhadap garis Y sama dengan 2X ya. Jadi tinggal kita tulis ke matriks, kemudian dikalikan dengan min 1, 3, karena koordinat bendanya min 1, 3, dan diketahui 3, 1 berarti P aksennya koordinatnya 3,1 ya. P aksen koordinatnya 3,1. Oke, kita tinggal satu, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan MX plus B. Ini sebetulnya garis ini sama dengan yang tadi sebelumnya, yaitu gradiennya tetap yaitu M, cuma di sini plus B itu artinya garis Y sama dengan MX yang digeser sejauh B gitu. Yang digeser sejauh B. Kalau di sini plus berarti ini digeser ke atas. Kalau min digeser ke bawah. Kita lihat. Nah, ini adalah garisnya. Kalau tadi garisnya kan lewat titik 0,0 ya. Kemudian digeser ke atas sejauh B. Itu.
jadi digeser ke atas sejauh B, jadi geser ke sana. Nah, supaya kita bisa menggunakan matriks yang tadi, yaitu Y sama dengan MX yang tadi kita pelajari, maka garis ini kita geser, kita kembalikan ke asal, yaitu yang lewat 0,0, digeser. Kalau digeser berarti gradiennya tetap, karena kemiringannya tetap, ya. Cuma dia karena tadi dia plus B, maka kalau kembali dikurangi B, ya. Jadi min B, dia akan kembali, maka menjadi Y min B sama dengan MX plus B min B, atau Y min B sama dengan MX, ya. Kalau persamaan ruas kanannya dikurangi, yang kiri juga harus dikurangi, sehingga yang kiri itu menjadi Y min B. Nah, karena di sini gradiennya tetap M, maka matriksnya tetap seperti tadi. Kalau tadi matriksnya adalah ini, ya, cos 2 alfa, sin 2 alfa, sin 2 alfa dan min cos 2 alfa, ini karena gradiennya M. Maka untuk yang garis ini karena gradiennya sama, maka matriksnya ini akan sama. Nah, matriksnya akan sama. Cuma kalau tadi kan XY, karena tadi Y sama dengan MX plus B, maka di sini X Y min B, ya, X Y min B. Nah, karena bendanya Y min B digeser sejauh B, maka bayangannya juga akan geser sejauh B, sehingga di sini Y aksen min B karena ikut geser, ya. Kalau bendanya digeser, maka bayangannya juga geser, gitu, ya. Nah, kemudian supaya di ruas kiri ini tetap X aksen Y aksen, maka min B-nya ini dipindah menjadi plus, sehingga ini adalah matriks refleksi terhadap garis Y sama dengan MX plus B, ya. Jadi caranya sama, kalau mencari mengerjakan soalnya itu sama dengan tadi. Jadi dicari sudutnya dulu, kemudian baru disubstitusi ke matriksnya. Kalau ini X-nya tetap, Y min B kan diambil dari sini, ya. Nah, ini kita lihat contoh sekali lagi. Berarti gradiennya setengah, ya, gradiennya setengah. Kita cari seperti tadi lagi, karena setengah ini tidak terletak nilainya sudut istimewa, maka kita menggunakan segitiga pertolongan. Kalau setengah berarti alfanya di sini, ya, alfanya di sini berarti di depannya 1, di sampingnya 2, sehingga sisi miringnya akar 5. Kemudian kita cari sin 2 alfanya, kita cari cos 2 alfanya, kemudian kita masukkan ke matriks, kemudian X-nya 3, Y-nya 2, min 4, ya, karena di sini plus 4, jadi di sini 2 min 4 ditambah 0, 4, karena B-nya 4, ya. Sehingga ini kalian kalikan dulu, kemudian baru ditambah 0,4 hasilnya ini. Ini adalah X aksennya 1/5, Y aksennya 38/5. Itu, ya, kita sudah pelajari semua. Ada 9 cermin. Kalian pelajari lagi, kemudian latihan soal, diperbanyak latihan soal supaya mudah mengingatnya ketika kalian menghadapi soal-soal refleksi. Kalau translasi kan mudah. Kemudian refleksi ada 9. Kemudian yang belum itu adalah rotasi dan dilatasi. Itu hanya ada rotasinya 2, dilatasinya juga 2, ya. Jadi tidak banyak seperti pada refleksi. Oke, kita sudah sampai cermin yang ke-9, berarti sudah selesai. Dan nanti di sini ada soal latihan, bisa kalian coba untuk
mengecek apakah kalian sudah paham atau belum. Kalian kerjakan soal ini khusus refleksi ya, baik mulai refleksi yang kemarin yaitu terhadap sumbu Y, sumbu X dan seterusnya, sampai dengan yang ke-9 tadi, Y sama dengan MX plus B. Tidak usah dikumpulkan, jadi ini hanya untuk latihan saja. Nanti untuk pengambilan nilai ada waktunya tersendiri. Oke, mudah-mudahan penjelasan Bu Rini tadi bisa dipahami dengan baik, dan soal yang diberikan yaitu 5 ini bisa diselesaikan dengan baik, dan kalian bisa mengerjakan soal-soal yang lain lagi. Jadi jangan hanya 5 ini saja, silahkan cari soal-soal lain selain 5 soal ini, bisa kalian cari di internet. Nanti kalau ada yang nggak bisa kalian tanyakan lewat WA atau yang lainnya. Oke, Bu Rini akhiri dulu pertemuan hari ini. Silahkan mencoba latihannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.